என் பையன் தான் ரகுராமன், பேங்க்ல வேலை செய்யறேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Tentunya SLMT-TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Valiyapan. முதல்ல விளையாட்டா பார்த்தவன் இப்படி விளையாட்டா எடுத்துக்க முடியும். Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Vinod adalah pemeran utama yang merupakan seorang lelaki polos yang memiliki kepribadian yang lugu dan juga baik hati. Subi adalah gadis yang mencintai Vinod, kemudian Aswin adalah petinju internasional yang sombong, lalu Raguraman adalah ayah Vinod. Itulah para pemeran di dalam film ini. Dan selanjutnya sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Pesawat Emirates mendarat dengan selamat, membawa puluhan penumpang di dalamnya termasuk Aswin, seorang petinju internasional yang baru saja ikut bertanding dan memenangkan medali perak pada perlombaan itu. Semua orang yang menyambut kedatangan Aswin mengeluh-elukan dan sangat membanggakan kedatangan Aswin. Berbeda dengan salah satu pemuda yang ingin sekali memukulnya dan mengalahkannya. Hingga ia sampai membayangkan memukuli Aswin di tengah para penggemarnya yang ada di sana. Tapi ia membatalkan niatnya itu dan pergi begitu saja, meninggalkan kerumunan orang yang hadir menyambut kedatangan Aswin. என் லைஃப்ல எதுவுமே 1 2 3 ஸ்டார்ட் ஆனதே இல்லை. அவ என்னை மீட் பண்ணதும் அப்படிதான். Vinod, seorang pemuda yang tengah berada di stasiun bawah tanah, bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Tapi belum sempat ia mengenalnya, malah wanita cantik itu mengatakan cintanya kepada Vinod. Ia mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Vinod. Mendengar pernyataan itu, Vinod terdiam dan tak bisa berbicara apapun. Ia berlalu begitu saja meninggalkan gadis itu seorang diri. Namun saat Vinod berada tidak jauh dari tempat si gadis, Vinod berpikir ulang dan memutuskan untuk kembali ke tempat tadi untuk mencari sang gadis. Tapi ia telah kehilangan gadis tersebut. Subikan, nama gadis yang telah menyatakan cintanya kepada Vinod, adalah seorang teller di sebuah bank swasta. Subi yang berteman akrab dengan Raguraman bersedia mengantarkannya ke klinik gigi karena ia mau menambal giginya. Setelah selesai, ia pun mengantarkannya sampai tiba ke rumahnya. Karena masih dilanda rasa penasaran, kali ini Vinod mendatangi sendiri ke stasiun bawah tanah. Tiba-tiba Mani menelpon Vinod dan mengatakan wanita yang ia maksud berada di kantornya. Dengan cepat Vinod meninggalkan stasiun bawah tanah tersebut dan mengendarai motornya dengan cepat kembali ke mal tempatnya bekerja. Namun ia lagi-lagi terlambat. Ia gagal menemui gadis yang dimaksud oleh Mani. Vinod masih saja penasaran untuk bisa menemukan gadis yang telah mencuri hatinya. Ia masih tetap mencari di stasiun kereta api. Dari stasiun, Vinod tetap menelpon Mani dan Jenny untuk memastikan kalau gadisnya menemui mereka atau tidak. Tak lama setelah Vinod menelpon, Mani langsung menelpon Vinod dan mengatakan kalau gadis yang dimaksud oleh Vinod kini berada di mall. Tak mau lagi kehilangannya, Vinod dengan cepat mendatangi mall dan mendapati gadis itu tengah berada di sana. Ia memberanikan diri mengajak bicara
Gadis itu mengatakan kalau Vinod harus mengingat perjumpaan pertama kali mereka saat ulang tahun Jenny. Vinod menggelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mengingat kejadian saat itu. Subi pun mulai menceritakannya. First time meet பண்ண. Saat itu ulang tahun Jenny. Vinod yang untuk pertama kalinya meminum minuman keras langsung mabuk. Saat mabuk, Vinod menelpon ibunya untuk meminta maaf karena ia mabuk. தண்ணி அடிச்சிருக்கேன் அதானே. Ketika Subi ingin pulang dari pesta tersebut, temannya meminta tolong Subi untuk memberikan tumpangan kepada Vinod dan mengantarkan kembali ke rumah. Mau tak mau, Subi memberikannya tumpangan. Sepanjang perjalanan, Vinod yang mabuk terus meracau dan melakukan tindakan-tindakan konyol. Vinod meminta Subi untuk menghentikan mobilnya, dan ia sendiri berlari ke tepi jembatan dan memuntahkan semua isi yang ada di perutnya. Namun sayang, saat ia muntah, kotoran yang keluar dari mulutnya malah mengenai wanita yang tengah menerima cinta dari seorang pria hingga membuat pria tersebut marah dan mengancam Vinod. I'll find you! Get him! Setelah mobil mereka baru saja melaju, lagi-lagi Vinod meminta Subi menghentikan mobilnya. Vinod terus meracau di depan pertokoan yang telah tutup. Ia juga menjahili anjing yang ia temukan tengah tertidur pulas. Tiba-tiba ia memberikan seekor anjing kepada Subi sebagai hadiah ulang tahun untuk Subi, karena ia mendengar Subi mengatakan besok adalah hari ulang tahunnya. Setelah menaiki mobilnya, kali ini Vinod tertidur, dan Subi memberanikan diri untuk melihat dompet Vinod untuk mengetahui alamat rumah Vinod. Setelah mengetahui alamat rumahnya, ia langsung mengantarkannya ke sana dan membiarkannya melanjutkan tidurnya. Subi mengakhiri ceritanya disambut tawa ejek Mani yang merasa lucu mendengar semua cerita Subi. Vinod merasa sangat malu hingga membuatnya hanya bisa terdiam dan tersipu malu. Vinod meminta nomor telepon Subi. Namun setelah mencatatnya, ia merasa bingung karena ternyata nomor handphonenya telah tercatat di handphone miliknya. Subi mengatakan kalau saat mabuk, Vinod sudah meminta nomor handphonenya. Lagi-lagi Mani tertawa melihat kekonyolan sahabatnya itu. Subi dan Vinod pun kini semakin dekat. Hingga suatu hari, Vinod memberanikan diri untuk mengatakan cintanya ketika mereka berada di sebuah kuil. First I love you சொன்னல்ல என்னால் நம்பவே முடியல. I love you. Namun tidak disangka, Subi menolak cinta dari Vinod. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bergurau saat ia mengatakan cintanya di stasiun saat itu. Dan Subi kemudian meninggalkan Vinod sendiri di tangga kuil. Vinod menghabiskan waktunya dengan melamun karena cintanya ditolak oleh Subi. Hingga ia melepaskan kekesalannya dengan meracau di sepanjang malam itu. Saat Vinod merasakan kekecewaannya dan menyerah karena ia tidak pernah berhasil mendapatkan hati Subi, Subi mengatakan ia sangat menyukai laki-laki yang maco. Mendengar hal itu, Vinod berjanji akan menjadi lelaki yang maco seperti keinginan Subi. Dan saat itu Subi mengajak Vinod ke sebuah tempat latihan tinju dan melihat Aswin petinju internasional yang tengah bertanding. Subi mengatakan Vinod harus berhasil mengalahkan Aswin dan ia berjanji akan menerima cinta Vinod. Mendengar hal itu, Vinod bersemangat dan berjanji akan mengalahkan Aswin. Vinod yang mengetahui Aswin adalah lawan yang tidak dapat dianggap enteng menjadikan hal itu sebagai cambuk semangat bagi dirinya untuk bisa lebih giat lagi melatih diri dan ia menemukan seorang guru yang mau melatihnya. Vinod pun memperketat latihannya dan mencari lawan untuk mengukur kemampuannya. Namun Vinod selalu dapat dikalahkan dengan mudah oleh semua lawan-lawannya. Hingga Vinod menemukan seorang pendeta yang baik hati dan mau membantunya berlatih serta memberikan latihan yang baik untuk Vinod. Selama menjalani semua latihannya, Vinod sengaja menghindari Subi yang selalu menelpon dan mencarinya. Untuk pertama kalinya, Vinod memberanikan diri ikut perlombaan yang diadakan secara terbuka di atas kontainer. Walaupun lagi-lagi ia terus saja kalah dan ditertawakan, ia tetap bertekad akan mengalahkan Aswin. Sementara di apartemennya,
Aswin mengungkapkan kekesalannya karena ia hanya mendapatkan medali perak yang harusnya medali emas bila ia tidak melakukan pelanggaran saat bertanding. Karena itu manajer menahan uangnya di bank Swiss dan semua bisnisnya. Ia meminta pelatihnya merahasiakan semuanya karena ini adalah hal yang tidak boleh diketahui oleh orang-orang. Secret. Vinod meletakkan sebuah botol minuman beralkohol yang telah diberi obat tidur ke penjaga apartemen. Sementara Vinod menyelinap ke kamar Aswin dan berhasil masuk, ia melihat Aswin tengah tertidur pulas. Vinod memasang kamera di dinding kamar Aswin. Saat Vinod tengah bersiap-siap, Aswin mulai tersadar dan dalam keadaan setengah sadar ia melihat seseorang berada di hadapannya. Ia mengira bahwa itu adalah pencuri. Lalu ia mengizinkan Vinod mengambil semua barang berharga miliknya, tapi Vinod malah memberi kode kepada Aswin untuk menghadapinya bertarung. Hingga mau tidak mau Aswin menghadapinya, dan ia tidak menyadari kalau pertarungan mereka telah direkam di handphone Vinod. Dalam pertarungan tersebut, beberapa kali Aswin tersungkur jatuh dan membuatnya merasa kesal. Vinod terus menyerang Aswin tanpa memberikan Aswin kesempatan untuk menyerang dirinya. Hingga kali ini Aswin benar-benar tersungkur dan jatuh ke bak mandi dengan luka di sekujur tubuhnya. Vinod mengambil medali perak milik Aswin dan menantangnya untuk bertanding melawan dirinya di pertandingan umum bila ia ingin medali itu dimilikinya kembali. Aswin hanya terdiam dan terduduk di bak mandinya sambil melihat Vinod pergi meninggalkannya. Aswin dan tim manajernya meminta agar berita kekalahan Aswin jangan sampai menyebar karena bisa mempengaruhi semua kontrak kerja yang sudah ditandatangani dan sebagian uang kontrak tersebut sudah masuk ke rekening Aswin. Saat mereka ingin mengetahui pelaku yang bisa mengalahkan Aswin, mereka telah menemukan CCTV telah rusak. Walaupun telah mengalahkan Aswin, Vinod masih terus melatih kemampuannya dan kali ini ia mau menerima telepon saat Subi menelpon. Dengan cepat, Vinod mengatakan kalau ia telah berhasil mengalahkan Aswin dan telah membuat videonya. Mereka pun berjanji untuk bertemu dan melihat video pertandingan Aswin dan juga Vinod. Tapi saat Vinod ingin menemui Subi, handphone yang dipegang Vinod malah terjatuh hingga membuat layar handphonenya rusak dan membuat Subi berpikir Vinod telah berbohong. Hai. ஃபோன் கீழே விழுந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Vinod menjelaskan kalau handphonenya rusak dan dia tidak sama sekali berbohong. Vinod mendatangi sebuah konter untuk memperbaiki handphonenya yang rusak. Namun tanpa ia ketahui, penjaga konter handphone tersebut malah menyebarluaskan video pertarungan Vinod dengan Aswin ke YouTube. Hingga banyak pihak yang langsung membatalkan kerjasama dengan Aswin. அப்படியா? ஆமா யார் அப்லோட் பண்ணது தெரியலையே. Okay, thanks. Setelah Bisa handphonenya video. bisa diperbaiki, Vinod menunjukkan video pertarungan dirinya dengan Aswin. Membuat Subi menjadi sangat bahagia. Lalu ia menjelaskan kalau dirinya melakukan semua ini hanya untuk Vinod. Mendengar hal itu, Vinod merasa bingung dan meminta penjelasan kepada Subi. Subi mulai menceritakan kepada Vinod. Saat itu, Vinod yang sedang berjalan-jalan bersama keluarganya dan menikmati makanan di salah satu restoran. Vinod meletakkan makanannya di kursi yang ada di sebelahnya karena ia ingin membantu ayahnya membawa soft drink. Aswin yang baru saja tiba tanpa melihat langsung menduduki kursi tersebut hingga membuat celananya terkena noda makanan Vinod. Semua orang yang berada di sana menertawakan Aswin hingga membuat Aswin menjadi marah dan langsung memukul Vinod dan ayahnya di depan orang banyak. Ayah Vinod langsung mengucapkan maaf kepada Aswin dan bersedia membersihkan kotoran yang ada di celana Aswin menggunakan bajunya. Melihat hal itu, Vinod dan ibunya menangis sedih tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Vinod merasa sangat menyesal karena dirinya sama sekali tidak bisa menjaga ayahnya. Sejak kejadian itu, Vinod dan ayahnya tidak bertegur sapa. Vinod yang malu karena tidak bisa menjaga kehormatan ayahnya, sedangkan ayahnya merasa malu karena giginya patah setelah dipukul oleh Aswin. Ia tidak ingin anaknya mengetahuinya dan kemudian mendendam kepada Aswin. Ragu Rahman menceritakan semua yang ia alami.
pada Subi karena selama 10 hari ia tidak masuk kerja untuk memulihkan tubuhnya dalam keadaan baik kembali. Sedangkan Vinod sejak kejadian itu memutuskan meninggalkan rumah dan tinggal bersama Jenny. Subi mengakhiri ceritanya dan mengatakan ia berteman baik dengan ayah Vinod di tempat mereka bekerja. Ia mengetahui Vinod adalah putra Raguraman saat ia melihat foto di dompet milik Vinod. Subi mulai mengatakan cintanya kepada Vinod dan berjanji akan selalu menemaninya. I love you too. Video yang disebarkan di YouTube membuat banyak gunjingan untuk Aswin. Hingga Aswin dan pihak manajemennya menggelar konferensi pers untuk memberikan pembelaan. மக்கள் மத்தியில் விளக்கம் அளிக்க நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷனுக்கு Mereka mengatakan kalau itu adalah video palsu. Ayah Vinod yang melihat video tersebut langsung menghubungi Vinod untuk datang ke tempat Aswin menggelar konferensi pers. பண்ணிருக்காங்க உலகமே அக்செப்ட் பண்ண Ayah Vinod yang tiba lebih dulu di tempat Aswin langsung berteriak lantang kalau video itu adalah nyata dan lawan di video itu adalah putranya sendiri yang sebentar lagi akan tiba. Seorang manajernya pergi meninggalkan Aswin dan mengancam akan menggagalkan semua kontrak yang telah berjalan bila Aswin kalah dalam pertandingan kali ini. Tak lama kemudian, Vinod datang ditemani oleh Subi. Melihat kedatangan Vinod, Aswin langsung bersiap-siap menghadapi Vinod. Begitupun dengan Vinod, setelah semua telah siap, mereka mulai bertarung. Berkali-kali Aswin mampu menjatuhkan Vinod, tapi Vinod juga selalu membangun serangan untuk mengalahkan Aswin. Hingga pukulan Vinod akhirnya bisa menjatuhkan Aswin. Semua yang menonton langsung mencemooh Aswin. Mendengar hal itu, Aswin menjadi sangat marah dan ia mulai membangun serangan dengan lebih bersungguh-sungguh dan membuat Vinod terhuyung dengan luka di sekujur wajahnya. Di saat Aswin lengah, Vinod menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Aswin hingga Aswin benar-benar terjatuh dan tidak bangkit lagi. தோத்தவன் ஜெயிச்சவன் அத்தனை பேரோட ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாத்தையும். Kekalahan Aswin sama sekali tidak disangka-sangka setelah 12 tahun ia berlatih dan menjadi petinju profesional. Ia harus dikalahkan oleh orang biasa seperti Vinod. Kekalahannya akibat kesombongannya membuatnya menghancurkan sendiri karir yang selama ini telah ia bangun dengan susah payah. Semua yang melihat pertandingan tersebut bertepuk tangan dan memberi selamat pada Vinod yang berhasil mengalahkan Aswin. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Valiyavan. Terkadang dalam hidup kita memang membutuhkan motivasi dari orang lain untuk maju ya sahabat. Namun pada hakikatnya motivasi terbaik seharusnya muncul dari dalam diri. Toh Tuhan juga sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau berusaha. Sehingga sebaiknya kita harus mampu dan mau berusaha untuk memperbaiki diri agar selalu menjadi versi terbaik di dalam diri kita. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.